Namanya inkulturasi itu kan dari istilahnya dari kata in dan kultur itu ya. In masuk, kultur budaya. Apa yang masuk pada budaya itu adalah iman kita. Kalau menjelang Imlek itu Kamis siang itu berdoa, ada sebuah meja, ada makanan-makanan. Hai Sobat Setip, berjumpa lagi hari ini bersama saya Wempi Gunarto. Nah, kali ini kita kehadiran tamu yang spesial dan akan membicarakan hal yang cukup spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena hari ini kedatangan Wong Pei Hung dan Jackie Chan. Gongsi Pacoy. Gongsi Pacoy. Ya, ada Romo Heri dan Pak Haryadi. Nah, mungkin supaya lebih jelas untuk pembicaraan kita hari ini, kita copot masker dulu. Oh iya. Ya. Sudah protokol kesehatan nanti ya. Sudah ngecek. Apa kabar Romo? Baik. Pak Haryadi? Baik-baik. Nah, ini hari ini kita spesial merah-merah karena mungkin kaitannya selain Valentine juga membicarakan tentang Imlek ya, seperti itu. Iya. Nah, ini kita sedikit ngobrolin tentang Imlek dulu Pak Haryadi. Pak Haryadi masih di tradisi keluarga, apakah masih merayakan Imlek atau seperti apa Pak? Saya terbiasa merayakan Imleknya itu sangat sederhana. Sederhana seperti apa? Menjelang Imlek, misalnya tanggal 12, saya paling tidak mengharuskan anak dan cucu saya, menantu pun paling tidak potong rambut. Potong rambut, terus saya suruh beli daleman baju. Dalemannya aja ya? Iya, daleman aja. Kalau anak menantu mau membelikan lengkap, ya alangkah lebih baik. Tapi minimal itu hanya daleman, tidak harus berwarna merah. Paling tidak itu warna merah, hijau, kuning, biru, coklat, tidak putih. Kenapa? Kalau putih itu warna berduka, atau hitam itu warna berduka. Jadi harus yang ceria seperti itu. Yang cerah, iya, cerah. Karena suasananya juga tahun baru toh. Bahasanya kalau Imlek itu tahun barunya Chinese. Gitu. Nah, itu dan yang kumpul keluarga sore hari menjelang, jadi Kamis malam. Kamis malam itu kumpul anak menantu, cucu, syukur dengan kerabat-kerabat, antara lain ya saudara-saudara dari suami, dari istri, atau mungkin juga ada kerabat keponakan-keponakan dari yang lain gitu ya. Itu nanti biasanya sore hari makan bersama setelah pukul 6 itu biasanya. Makan-makan mulai, setelah itu dilanjutin, selesai makan ya dilanjutin ngobrol-ngobrol. Jadi biasanya berkumpul kemudian makan dan ngobrol-ngobrol seperti itu Pak biasanya kalau pas Imlek itu. Iya. Saling mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, atau disebut biasanya trennya dengan gongsi pace. Ada yang bilang Kyonghi, ya, ada Shinjun Kyonghi, ya, macam-macam. Jadi artinya semua hampir sama. Artinya apa sebetulnya? Lebih ya, selamat Hari Raya. Ambil yang tua ya, terus menyampaikan ya Lindu gitu kan. Semoga kamu ke depan tetap semangat, sehat, berkarya untuk masa depanmu dan sukses.
Intinya begitu. Cuman mungkin dengan bahasa Cina kami pun bahkan tidak mengerti bahasa Cina sama sekali, atau kalau hanya hitungan-hitungan aja bisa. Tapi kalau bilang terima kasih, xie, kamsia itu masih bisa saya. Tapi kalau panjang ngomong apa? Kalau boleh tahu leluhur Pak Haryadi asal Tionghoa dari daerah mana, Pak? Leluhur saya dari desa, dari Gabus Pati, dengan Kudus, Karanganyar, Kudus, Melati Bejakan. Saya sendiri dilahirkan di kota Kudus, jadi saya orang Kudus. Itu kedatangan orang Kudus nih. Tapi bukan para Kudus. Iya Romo ini. Temen sombongnya saya orang Kudus. Santo Haryadi. Amin. Iya. Nah, biasanya apa yang masih diingat dari tradisi Imlek sewaktu Pak Haryadi kecil, kemudian sampai seusia ini, Pak? Apa yang masih terus dilestarikan di keluarga Pak Haryadi? Selain tentunya kumpul dan makan-makan seperti itu. Biasanya yang tua memberikan sebuah namanya tuh angpao. Ya. Tapi kertasnya harus merah. Gitu. Ada yang berwujud seperti sekarang ini kan ada siu ya, namanya siu. Saat ini siu kerbau emas atau kerbau logam. Tapi jangan ditanya artinya apa, saya nggak ngerti. Jadi nanti di sebuah amplopnya itu tempat uang itu tidak ada ketentuan harus diisi berapa banyaknya. Tapi ketulus ikhlasan dari yang mau memberi dan kemampuannya masing-masing, dan itu pun bila mana tidak ya enggak juga tidak apa-apa. Tapi mayoritas paling tidak entah isinya 10-an ribu, yang nanti tidak harus berwarna merah isinya gitu ya. Pernah saya kedatangan cucu keponakan gitu, saya isi yang biru 2 gitu, dengan yang diisi biru yang nolnya 3, ada angkanya 2, tapi isinya banyak, tebal itu. Punya aku kok isinya cuma 2. Cici atau Mbak Yu, kakak, isinya banyak. Aku dikasih yang kayak gitu, padahal yang isinya banyak itu isinya cuma 20.000. Nah, isinya kan 10 lembar, ini hanya 2 lembar gitu. Dia minta, saya pikirkan ya pas uangnya yang mepet. Itu kalau menerima angpau ada dikhususkan hanya untuk anak-anak atau untuk orang tua juga boleh, Pak, sebetulnya? Biasanya khusus anak-anak yang belum bekerja, belum nikah. Belum nikah, ya, belum bekerja. Andai kata seperti saya masih punya orang tua, saya juga boleh memberikan sebuah tanda kali asih atau disebut sekarang namanya angpau pun juga itu boleh. Kita hanya sampaikan ke ibu saya, Mah, ibu saya terima kasih. Gitu. Ke Romo Heri, ini kan kalau di dalam gereja mungkin disebut inkulturasi ya, Mo ya? Oh iya. Nah, mungkin kalau dalam sudut pandang gereja, perayaan-perayaan inkulturasi itu seperti apa, Mo? Baik. Kalau menurut ajaran gereja? Secara garis besar, yang namanya inkulturasi itu kan dari istilahnya dari kata in dan kultur itu ya. In masuk, kultur budaya. Apa yang masuk pada budaya itu adalah iman kita. Bagaimana kita membawa iman kita kepada budaya yang kita hidupi. Karena apa? Karena tradisi gereja atau budaya gereja itu
berasal dari tradisi atau budaya Yahudi. Kitab suci kita, perayaan-perayaannya itu banyak berkaitan dengan budaya Yahudi. Yang menjadi dasar dari inkulturasi adalah Yesus yang datang di budaya Yahudi ini. Lalu kemudian di akhir Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan jadilah murid-muridnya. Maka inti dari inkulturasi itu berkaitan dengan sangat erat dengan pewartaan atau misi. Jadi bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam budaya kita masing-masing. Jadi yang namanya inkulturasi itu bukan hanya gereja ke dalam tradisi Tionghoa atau gereja dalam tradisi Jawa, tapi di semua budaya, juga di budaya Toraja, juga di budaya Papua, juga di Flores, dan semuanya itu ada yang istilahnya inkulturasi. Itu Jadi, secara garis besarnya. Jadi diselaraskan di mana gereja itu berdiri. Benar sekali, Pak. Bagaimana jadi, Yesus itu hadir dimanapun. Di mana? Di hati masing-masing. Di hati masing-masing. Nah, selain Imlek, apalagi mau contoh-contoh inkulturasi yang apa istilahnya dihidupi oleh gereja? Nah, contoh ya, namanya budaya itu kan banyak ya Mas ya. Misalnya tadi di tradisi Tionghoa ada Imlek. Imlek di situ ada perayaan, kan yang namanya budaya itu ada hasil olah pikir manusia yang kemudian diterima oleh sekomunitas orang, dihidupi secara terus-menerus dan menjadi tradisi gitu ya. Maka di dalam budaya itu ada simbol dan ada makna. Nah, ini yang penting. Ketika kita inkulturasi, kita perlu memandang simbol dan makna. Jadi tidak hanya melihat simbolnya saja, tetapi harus sampai pada maknanya. Nah, makna inilah nanti yang akan tampak selaras dengan yang diimani oleh gereja. Karena di dalam setiap budaya pasti ada nilai-nilai kebaikan, makna-makna kebaikan yang terkandung di sana. Seperti tadi Pak Haryadi merayakan Imlek itu kan ada tradisi bersama dengan keluarga. Gitu ya. Ini kan keutamaan kebersamaan dalam keluarga ini kan juga nilai-nilai Kristiani ini. Bagaimana keluarga menjadi gereja yang paling kecil itu ya. Dan pasti saya percaya tadi selain simbol-simbol ada apa namanya, kalau saya ingatnya pakaian dalam ya. Angpau warna merah. Tapi kan sebenarnya itu hanya simbol. Di dalamnya ada makna kasih, nilai kasih dalam keluarga yang dihidupi. Nah, inilah yang selaras dengan apa yang ajaran Kristus gereja, ajaran Kristus. Dan disitulah gereja hadir. Saya juga percaya di dalam tradisi Imlek di keluarga juga berdoa tuh ya Pak. Amin. Pasti juga menghadirkan Tuhan di sana. Nah, itu yang menjadikan bahwa nilai budaya dan nilai iman Kristiani itu ada yang selaras. Nah, contoh lain misalnya yang saya tahu di tradisi Jawa itu ada istilah namanya memulai atau mengenang arwah gitu ya. Ini kan kalau kita mengenang arwah kan ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun. Itu kan bukan budaya gereja universal yang hari-hari itu. Itu kan berasal dari tradisi. Wah, yang mengenang di hari-hari itu. Nah, di hari-hari itu ada angka-angka itu diselaraskan nanti dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Misalnya 7 itu mengingatkan pada penciptaan. 40 hari mengingatkan pada pemurnian bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, atau Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari. 100 mengingatkan pada gembala yang mempunyai 100 ekor domba lalu 1 hilang, lalu mencari yang 1. Artinya Tuhan mengasihi semuanya satu persatu itu. Dan saudara kita yang dikenang dan didoakan, arwah yang didoakan itu juga pasti dikasihi Tuhan dan tidak akan dibiarkan tersesat. Ini kan ada nilai-nilai yang selaras. Dan disitulah kita menemukan dalam budaya Yesus hadir.
Jadi belum tentu juga nilai-nilai yang misalnya di budaya kan mungkin dianggap bertentangan dengan gereja itu otomatis tidak bisa diakomodir juga ya Mo ya. Ya. Tetap ada apa? Maka ada yang pemilihan atau apa seperti itu. Istilahnya refleksi teologis. Nah, bagaimana kita merefleksikan, merenungkan budaya ada nilai yang diusung, iman gereja ada nilai yang diusung, lalu ada keselarasan apa di sana. Sehingga dua-duanya bisa berjalan bersama. Mau kalau di gereja sama ngomong. Jadi kalau menjelang Imlek itu Kamis siang itu berdoa. Ada sebuah meja, ada makanan-makanan. Terus siapa leluhur kita yang sudah meninggal itu diberikan arak bersama satunya teh. Itu pun tempat sajiannya kecil-kecil. Itu berapa ya jumlah yang mau dipanggil roh leluhur kita? Ada yang yud dari suami, dari istri, ya siapa yang mau ikut berdoa, mau didoakan, di situ akan dibagikan. Jadi kan kalau bisa tempatnya itu sendiri. Misalnya ini nama mungkin leluhur saya namanya ayah saya Mulus. Nah, Mulus ini 2 mangkoknya, nanti nasinya sendiri, nanti siapa lagi, misalnya orang itu 16, ya gelas dan ininya 16 sebanyak kali 2, orang 32 yang didoakan dengan nasinya masing-masing, tapi ayam ingkungnya 1, ada masakan yang disukai, ada babi, tapi kalau tradisional itu, tapi kalau yang kemarin saya dapat sebaran YouTube itu waktu Gubernur Jawa Tengah datang ke sebuah kelenteng, di mana itu di situ ada nama Gus Dur, jadi Gus Dur disebut pahlawan bangsa yang menghidupkan tradisi-tradisi ini dimulainya, gitu. Jadi kita panggil terus, tapi kalau buahnya ya ganjil, misalnya buah pir, yang jelas tidak boleh buah anggur. Kenapa? Tidak tahu. Yang boleh buah pir, yang merah ataupun yang kuning, apel, jeruk Bali. Tapi tetap dikupas, semangka itu yang sudah menjadi tradisi. Ada semangka, di luar semangka sih milihnya juga yang merah. Nanti berdoa, anak cucu, buyut mau berdoa dengan mengingatkan seperti ajaran kita. Yesus pun semua tidak pernah nampak, tidak pernah kita lihat. Tapi para anak cucu ini belum tentu juga kan, anak cucu buyut itu belum tentu pernah lihat leluhurnya kayak apa. Tapi dia tetap mempercayain karena diajarkan, dituntun para tetua-tetua yang masih hidup. Seperti kita tuh dituntun oleh Romo Pastor yang ada di gereja kita masing-masing. Seperti kita Albertus Agung di sini ya kita mengikutin. Nah, ini kan tadi juga menarik hal lain yang nilai yang diusung dalam seputar Imlek ya, menghormati leluhur. Iya. Ini kan juga sesuai dengan ajaran kita. Seperti kita kan bulan November ya. Iya. Bulan arwah. Dan di sini ada namanya Cengbeng. Itu nanti dimulai 25 Maret hingga 25 Maret. Besarnya itu yang paling besar tanggal 5 April. Jadi itu menurut saya Cengbeng itu ya. Cengbeng namanya ya. Bahasa kita menghormati, memanggil roh-roh yang leluhur kita yang sudah meninggal
didoain supaya datang makan lagi berpesta. Nanti setelah berdoa di situ besoknya kalau yang dikubur ya kita doain di makamnya masing-masing. Misalnya saya sekarang di Jogja, yang yud saya ada di Semarang, ada di Kudus, saya berdoa aja melewat situ. Tapi kalau saya yang dibakar datang seperti kemarin hari Jumat, saya tidak ke keluarga dulu, saya berdoanya ke makam, makam-makam dulu. Kalau saya ke ya ke Parangtritis di pantai, ada pantai Parangtritis itu ya. Buat di sana ya seolah dibentuk lah. Di situ kayak makam ya, kasih pakai apa pengantar bahasanya gitu. Pengantar bahasa kita mau ngirim apa. Nanti ya dibelikan seolah kita belikan leluhur kita itu baju. Oh bentuknya ya baju. Baju ya celana baru. Cuman yang nggak ada celana dalam, kaos dalam itu nggak ada. Tapi arloji, handphone, ini pun sudah dibuatkan. Jadi nanti ada lagi rumah. Dibuatkan sebuah rumah gitu, terbuat dari bambu, terus dibentuk rumah. Tingkat berapa lengkap. Pakaiannya, kopernya, sampai berasnya, seolah-olah ribuan terus yang banyak. Terus kirim uang-uangan yang ditulis dengan satu lembar itu 8 miliar yuan. 8 ini komplit. Iya, dengan mendoakan leluhur. Penjaga rumahnya, satpamnya gitu. Sampai pembantu-pembantunya dibentuk orang-orang benar. Cuman setelah itu nilai harganya rumah itu pun juga nggak murah, puluhan juta, mahal. Karena kreasinya yang membuat itu. Tadi kan, Nek, kalau menghormati leluhur, lalu ada ikatan dekat dengan arwah leluhur, itu bukan lalu kita katakan klenik, karena kalau klenik itu kan meminta untuk kepentingan diri sendiri. Tapi di sini kan ada relasi kasih yang tetap terbangun itu. Nah ini nilai relasi kasih yang terbangun dengan leluhur, inilah yang dipandang. Memang di dalam inkulturasi ke dalam budaya tidak selalu mudah atau kadang bahkan ada yang berbenturan. Misalnya kalau di dalam budaya yang masih punya jimat-jimat itu. Nah itu kan di dalam gereja Katolik tidak menerima karena kita tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai andalan kita. Jadi supaya kita tidak tergantung pada benda-benda yang materi-materi duniawi, tapi kita mengandalkan bergantung pada misalnya itu. Nah, kalau di gereja Katolik sendiri, siapa yang kemudian menentukan bahwa misa ini boleh mengadopsi budaya dari daerah ini, bentuknya seperti ini, atau tahapannya seperti apa? Maka di dalam gereja Katolik ada yang namanya komisi liturgi. Komisi liturgi ini nanti yang mengawal tata upacara, Ekaristi ataupun dan yang lainnya. Bagaimana itu selaras dengan gereja Katolik. Yang mempunyai wewenang atau otoritas tentu adalah Bapak Uskup. Yang nanti memberi ini bisa, ini ini bisa, ini tidak. Tapi Bapak Uskup dibantu yang namanya komisi liturgi untuk melihat, menyelaraskan iman gereja dengan budaya. Misalnya yang belum begitu diterima umum, yang masih dalam proses ketika misa inkulturasi ke dalam budaya Jawa, romonya memakai belangkon, memakai sejan dan sebagainya. Itu belum diterima. Ini kan secara khusus ini sangat ya karena tradisi yang kental di Ganjuran itu, maka di sana
seringkali ada misal romonya pakai blangkon dan juga busana Jawa dengan stola dipakai itu toh, karena di sana benar-benar menghidupi itu. Kalau nanti di tempat lain menggunakan hal yang sama, ini kan tadi pakaian busana itu kan lebih ke simbol. Kalau di Ganjuran lebih memahami makna dari simbol itu. Tapi mungkin di tempat lain ya hanya mungkin gaya-gayaan atau enggak tahu maknanya sehingga ya ben ketok beda dan sebagainya. Itu kan perlu dievaluasi sehingga Komisi Liturgi akan melihat apakah sungguh-sungguh budaya itu dihidupi atau tidak. Sehingga tidak hanya jatuh pada yang tampak-tampak, yang simbol-simbol, tapi makna yang dibawa itu sampai. Kalau Pak Haryadi sendiri dengan banyaknya simbol-simbol di dalam budaya Tionghoa seperti itu Pak, kesulitan nggak Pak untuk memahaminya? Apalagi mungkin ketika anak atau cucu yang bertanya, ini simbolnya apa gitu, artinya apa gitu, atau punya penjelasannya seperti apa? Merah gitu ya. Mungkin saya sendiri ya di dalam kehidupan sehari-hari di dalam khususnya Imlek, saya juga kalau ditanya bahkan belum pernah ada yang tanya. Belum pernah ada yang tanya, kecuali kalau anak itu saya ajak main ke kelenteng. Bukan saya mengarahkan anak saya ingin harus belajar jadi berjiwa mempunyai keyakinan yang berbeda. Saya mengajarkan supaya kamu lebih tebal ilmunya begitu. Keyakinanmu terhadap Tuhan itu lebih tebal. Bahwa budayanya itu di situ ini sama. Ini apa ya namanya? Kuan Im, apa dewa apa gitu, dewa apa. Itu satu. Memang lebih duluan dia. Tapi kita kan dituntun ajaranmu pada Tuhan Yesus dan para santo-santo itu. Mereka para dewa-dewa itu hanya untuk sebuah nama yang simbol yang itu harus patut mereka yang mempercayain di wihara itu. Nah, kita ikutin ajurannya Tuhan Yesus. Romo, kalau kamu merasa tidak bisa menerima, kamu diskusi sama Romo. Jadi saya banyak teman berbahasa bergaul dengan Romo, apalagi dengan Romo Tri itu lebih dekat. Romo Tri Wijayanto PR itu, Rafael, karena sering berkunjung. Artinya Romo Tri itu jalan kaki, pagi kaosan, celana pendek, nyengkelit minum itu. Saya hanya di rumah, ngeligo, bersih-bersih halaman luar di ratan itu, Romo, tengah jalan umum itu. Itu siapa tuh itu kok? Nyapa, nyapu, seru-seru. Ratanya enggak tipis gitu. Itu dekat. Romo. Tidak budi. Aman ini ligon survei kowe nek nang omahe ngopong. Mesake menurang nganggo klambi kaya. Itu bahasa-bahasa gitu. Jadi saya anak saya yang pernah ini seperti ini, saya udah tahu gitu. Jadi simbolnya ya paling kalau setahu saya ya, kalau mau Imlek itu biasanya di rumah itu ada pasang teng-teng apa ya, lampion merah. Tapi saya tidak pernah pasang, karena nanti kalau ada sebuah pertanyaan dari lingkungan saya opo. Jadi saya dengan ini sudah saya membaur aja lah saya kehidupannya. Tapi Pak Haryadi merasa nyaman dengan artinya sebagai warga keturunan Tionghoa yang tinggal di masyarakat di Jogja yang ya sebenarnya lebih majemuk juga ya Pak ya. Jadi nggak cuma
Tionghoa, tapi juga ada mungkin yang juga dari daerah lain. Nyaman hidup di lingkungan ini, Pak? Seperti kita dituntun ajaran Katolik kita yang disampaikan para kudus seperti Romo yang kita hadirin. Kita tidak perlu membalas. Andai kata ada orang yang berbunyi tidak menyenangkan hati dan telinga kita. Jadi menurut saya sendiri pribadi, saya hidup di mana-mana bisa. Bahkan saya tidak kenal saya turun dari kereta api atau bahkan saya di luar negeri ya. Maaf, saya tidak bisa berbahasa apapun dia hidup. Saya berani nyawil. Tapi kan saya tidak sendirian. Tapi kalau andai kata saya sendirian pun, saya juga pernah sendirian pun. Saya bertanya, kutu mongko, kutu sensen, kasih kertas ya yang nulis. Oh gitu. Kamu itu orang mana? Saya orang Indonesia. Lah kok kamu tuh tidak bisa bahasa? Ya, buat saya tidak kesulitan kehilangan bahasa. Saya bukan suatu terus kiamat untuk dunia saya. Akhirnya dia menemukan dan memberi jawaban. Nek melu ngene ngene tuku karcis sing akeh. Jadi ku aja wedine kentekan bekal nek kowe karcismu turah. Lebih baik kamu sisa tiket timbang kamu kentekan duit. Nah, bener saya pernah kehabisan duit. Duit saya tukaran ndak payu. Saya ke manajer. Ini apa? No. Waduh. Duit saya tinggal 20. Bahasa di sana tinggal 20 rupiah. Saya berdua, kowe duit piro? 10. Aku 20, 30. Dhewe mulai seado. Kok kayak aku kabeh wae. Pulang jalan. Naik kereta lagi, mana-mana. Jadi perginya itu kita tidak terprogram ikut tur, tapi cuman kepingin nek lunga rono kene ndine gitu. Jadi saya tidak pernah merasa tidak bisa hidup. Dengan di lingkungan kita itu lebih keras. Justru ini yang diangkat di semangat inkulturasi, Mas. Bagaimana kita yang berasal dari kebudayaan tertentu nanti misalnya harus tinggal di sana dengan kebudayaan lain atau tinggal di sini dengan kebudayaan lain dengan di sana, bagaimana kita bisa hidup di sana menyelaraskan itu. Nah, itu yang sebenarnya yang dikatakan sebagai inkulturasi. Dan dalam inkulturasi ada kalanya benturan keras, ada kalanya lembut, ada kalanya harus berproses gitu ya. Bagaimana caranya ketika berbenturan dengan budaya, sebaiknya seperti apa kalau menurut pandangan Romo? Ini sebenarnya bukan di ranah saya kalau ada yang istilahnya misalnya manajemen konflik, ada yang istilahnya dialog. Kalau Monsinyur Ruby itu dengan kata yang khas itu serawung. Gitu. Serawung iya. Karena ini sepertinya kata-katanya Gus Dur kalau nggak salah. Kita semua berbeda agama, budaya dan sebagainya, tapi kita sama dalam kemanusiaan itu. Ya, jadi ada nilai kemanusiaan yang kita bangun gitu ya. Ya, menjadi pintu masuk untuk membangun inkulturasi itu. Oke, dengan banyaknya budaya yang ada di masyarakat, terus ini juga terus dihidupi oleh gereja. Apakah semua selalu memiliki nilai positif atau ada kalanya kemudian malah menjadi bumerang bagi iman gereja, iman Katolik itu, Mod? Iman gereja Katolik gitu ya. Dengan sepengetahuan Romo. Sepengetahuan saya punya satu pengalaman menarik. Misalnya Bunda Maria itu kadang-kala kan lalu pakaiannya, lalu kemudian
Patungnya itu dibuat inkulturasi. Ada Bunda Maria yang Jawa, inkulturasi Jawa, ada yang Tionghoa, di Tionghoa. Ada yang Barat juga, lain, gitu. Ya ada Barat dan sebagainya. Nah, kadang-kala itu ketika yang saya hadapi itu tidak sedekat dengan saya dalam artian simbolnya, kadang kan tidak mudah itu ya. Misalnya ini Bunda Maria dengan wajah dari budaya lain, misalnya dari Eropa itu kan jadi kelihatan sangat asing gitu ya. Lalu kemudian yang dihadapi dari misalnya dari benua yang lain, dari Afrika itu kan juga sangat asing, sehingga tidak ada kedekatan di sana. Justru nanti ketika ada inkulturasi, ada simbol yang dekat, itu nanti akan semakin mengantar kita juga semakin dekat pada Tuhan, pada Bunda Maria itu. Maka kadang-kala inkulturasi memang di tempat itu ya. Nanti kalau di tempat yang lain jadi tidak mudah. Saya jadi ingat cerita persis seperti yang Romo bilang. Ketika ada orang Afrika menganggap bahwa Yesus berkulit putih, maka tidak seperti yang yang diyakini mereka. Jadi mereka apakah mungkin bahwa Yesus juga berkulit hitam seperti itu. Ya, ini mungkin juga yang sempat menjadi perdebatan juga bagi masyarakat gitu. Jadi ketika ternyata tidak dekat dengan kediriannya mereka, dengan lingkungannya mereka seperti itu. Maka kan bisa dikatakan kalau iman gereja itu universal. Ya. Sedangkan kalau inkulturasi kan menuju ke kultur atau budaya yang lokal itu. Bagaimana dengan tradisi simbol yang dihidupi di budaya-budaya lokal itu nanti menghantar pada iman yang lebih universal itu. Nah, namanya Katolik kan istilahnya artinya universal. Bagaimana Yesus juga meminta untuk pergi ke seluruh dunia, mewartakanlah Injil, yang juga masuk ke semua budaya. Oke, Pak Haryadi, mungkin ada pesan atau kenangan tertentu dalam proses inkulturasi di masyarakat gitu, yang ingin dibagikan? Menurut saya kita ini hidup di lingkungan yang minoritas bahasanya ya. Jadi kita tetaplah bersemangat walaupun banyak tekanan. Maka tidak perlu ditanggapin secara serius. Bahkan kita dibalik. Orang-orang yang menekan di dalam sebuah kehidupan kita berbangsa, berkehidupan, beragama, berkeyakinan, kita tetap saja serahkan, jangan malah kita melawan untuk orang-orang yang berkata ingin mengancam atau itu. Karena kalau menurut saya sendiri sebagai terbiasa hidup dengan kalau orang itu membenci saya dan dia ingin mengancam saya tidak akan membalas dia untuk mengancam. Tetapi saya akan mendoakan supaya mereka itu sadar dengan cara kita sendiri atau ilmu yang sudah kita pelajarin, kita yakin pasti bisa. Jadi kita lihatin orang itu aja. Tapi kita tidak harus berdoa dengan ucapan kata-kata, tetapi kita mendoakan. Syukur kalau dia itu kita tahu Bapa di surga, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Jadi supaya mereka itu tetap ajaran Kristus sekali ya Pak ya. Iya. Saya meyakinin itu, bahkan saya menuntun kepada anak-anak saya. Anak saya kan sekolah dulu di De Brito. Zaman dulu tahun 90-an sekian pasti antara De Brito dengan SMA lain, dengan SMA lain, begitu pulang tahu sendirian atau berdua pasti dikerubut dan dia dikejar dan akan dia dipukulin dengan sekolahan yang lain itu. Nah, saya bilang
kamu pernah diginiin? Pernah. Apa yang kamu lakukan? Aku terus diam aja. Dia memukul, biar dia memukul, tapi pandang aja. Dan akhirnya ya anak saya yang penting selamat. Dia juga selamat. Bahkan saya pernah dipanggil oleh kepala sekolah dari Debrito waktu itu juga Romo siapa saya lupa. Bagaimana menurut Bapak? Saya tidak akan membalas kepada siapapun anak itu. Yang penting anak saya selamat dan dia yang memukul anak saya juga selamat. Itu aja. Akhirnya kalau begini terus gimana? Sebaiknya para kepala sekolah ini mengadakan suatu pertemuan intern kepala sekolah, diwakilin para wali-wali, orang tua maupun siswa-siswa itu. Nah, dan jangan lupa para dandim, kepala kepolisian yang setempat itu, ya akhirnya ya terselesaikan masalah selesai itu. Dengan baik. Jadi, ya Pak ya. Ya. Nah, menurut saya beda ya kalau kita di dunia saya olahraga. Kalau saya diserang ya sudah saya kembalikan aja. Jangan bola itu jatuh malah yang poin dia. Tapi begitu dia lengah ya saya smash. Jadi itu terbalik di dalam dunia kehidupan dan dengan dunia. Baik, kalau Romo Heri sebagai penutup mau untuk kaitannya dengan inkulturasi dalam gereja, bagaimana masyarakat sebaiknya menerima atau menjalankan budaya yang ada di masyarakat itu, supaya jangan sampai kemudian gereja misalnya dianggap mendukung ajaran yang mungkin bisa nah, seperti apa sebaiknya? Yang pertama, baik bila budaya itu tidak hanya jatuh pada simbol-simbol saja, tetapi harus menghidupi maknanya. Saya sendiri yang orang Jawa kalau ditanya apa yang ada di Ubo Rampe Tumpeng itu mungkin juga masih bingung. Tapi itu penting bahwa yang kita hidupi di budaya bukan hanya simbol-simbol, tapi jauh lebih dalam lagi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, saya lupa itu yang katanya siapa, tapi seingat saya Gus Dur yang mengatakan kita beda dalam banyak hal, tapi kita satu. Dalam kemanusiaan. Baik, terima kasih Romo Heri, Pak Aryadi atas kesempatannya untuk ngobrol di Setip kali ini. Semoga obrolan ini paling tidak bisa memberi insight atau pencerahan bagi masyarakat tentang inkulturasi di masyarakat. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih Romo dan juga Pak Heri. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, demikian obrolan kita kali ini. Semoga obrolan ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode Setip selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kongsi. Kongsi ya, kongsi.